Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatadin fillah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya, anugerahnya, yang kita tak sanggup berhitung dengan semua itu, kecuali kita wujudkan dalam bentuk rasa syukur yang luar biasa mendalam. Dan minimal wujud syukur itu di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan sholawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwatadina fillah, tema motivasi Al-Quran kali ini, pagi hari ini, dengan tema jangan sok taat kepada Allah tapi tidak ada ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini sesungguhnya saudara ikhwatadin fillah, nanti kisah yang ingin saya sampaikan ini ya nyata gitu, bukan halu. Itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi suatu saat ketika ada sebuah majelis ilmu, ya taruh itu memang majelis ilmu yang saya asuh gitu kan ya. Saya selalu bertanya, ini dulu sebelum pandemi gitu, ya. Saya selalu bertanya sikulan gitu ya. Karena memang nggak banyak, nggak sampai ratusan yang hadir. Jika ada yang hadir ya puluhan lah yang hadir, sehingga saya bisa hafal sikulan. Suatu saat saya tanya, itu kok nggak pernah datang lagi ngaji gitu. Nah, salah satu anggota jamaah itu berkata, maaf Pak Ustadz, dia udah gak ngaji lagi sama kita. Oh ya, ngaji ke mana? Gak tahu gitu. Katanya dia lagi mendalami Al-Quran. Wah, Masya Allah, bagus itu, saya bilang gitu. Bagus. Tapi maaf Pak Ustadz, dia sudah gak mau dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang saya kaget itu. Saya tanya itu kan, kenapa nggak mau sama hadis-hadis Nabi gitu kan ya? Bukankah itu juga perintah Allah? Nggak tahu Pak Ustaz, dia nggak mau hadis-hadis Nabi. Alasannya begini dia, Al-Quran itu dari Allah. Kalau hadis Nabi itu yang nulis itu kan manusia. Yang nulis hadis-hadis itu kan manusia. Saya sambil kidding, pas Nasir sambil guyon ya. Emang Al-Quran yang nulis Allah, saya bilang begitu. Emang Al-Quran yang nulis itu Allah. Jadi Allah nulis terus dikasihkan ke Nabi Muhammad begitu. Yang nulis Al-Quran, yang nulis Al-Quran itu katib-katibnya Nabi Muhammad SAW. Allah membacakan lewat Jibril alaihissalam. Tidak pernah menulis. Satu-satunya mushaf Al-Quran yang nggak ditulis itu ya Al-Quran. Satu-satunya mushaf atau satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah oleh Jibril yang tidak melalui tulisan itu cuma Al-Quran. Yang lain Suhuf Ibrahim itu melalui tulisan, Zabur melalui tulisan. Bukankah kemudian the Ten Commandment yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam itu dituliskan di Allah gitu. Al-Quran tidak ditulis. Ya karena nggak berhadapan, saya jelasin. Perlu diketahui saudara, kalau sampai kita ini tidak suka sama hadis karena cetakan-cetakan itu yang nulis manusia, itu resikonya besar. 60% seluruh ajaran syariat itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terus saya katakan begini kepada teman ini, jamaah ini, coba nanti kalau ketemu lagi kamu tanyakan ya, tanya apa? Dia sholat duhur nggak? Saya tanya begitu. Dia sholat duhur.
Oh iya, dia sholat duhur kok bareng sama kita kalau Pak Ustadz di kantor tuh. Coba dicek berapa rakaat sholat duhurnya. Sama kita Pak Ustadz 4 rakaat. Nah, makanya tanya besok. Nanti tanya, kamu sholat duhur 4 rakaat? Tanyain gitu aja. Pasti dia akan tanya balik. Kenapa? Kan memang harusnya sholat duhur 4 rakaat. Dari mana itu? Di Al-Quran nggak ada sholat duhur 4 rakaat. Dan kan akhir-akhir ini juga ramai ya Mas Nasir mitra muslim bahwa waktu-waktu sholat tidak disebut di dalam apa? Di dalam Al-Quran kan waktu-waktu sholat. Tapi sudah banyak dibantah oleh para ulama-ulama intelektual kita ya. Jadi artinya memang ini menjadi tren gitu loh. Tren dulu era 70-an tuh ada namanya ingkar sunnah gitu ya. Ingkar sunnah. Tren sekarang sudah karena bahasanya sudah gitu ya sudah dilembutin bahasanya gitu kan. Bukan istilah ingkar sunnah. Jadi kita nggak boleh percaya sama hadis-hadis buku-buku cetakan itu karena yang nulis itu manusia gitu aja itu. Jadi anak-anak muda dengan model pemaparan narasi kayak begitu akan ngikut gitu. Nah disinilah saya ingin mencoba berbagi motivasi dari ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita, clue kepada kita bahwa sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah itu tidak boleh menafikan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada hal yang luar biasa amazing dari 2 ayat yang akan kita gali spirit dan motivasinya ini mitra muslim. Mari kita coba masuk. Pertama kan surat Al-Imran ayat 32 itu kan. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan bisa dicek di rumah masing-masing. Di surat Ali Imran ayat 32 Allah berfirman, "Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Qul katakan Muhammad, ati'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah, war rasulah dan kepada Rasulullah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Keberpalingan dari taat kepada Allah dan Rasul itu bagian daripada kekufuran. Ini tegasnya Allah ini kan ya, ayat Al-Quran ini. Coba perhatikan lagi ayat yang kedua nih pagi hari ini yang coba kita gali spirit dan motivasinya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Saudaraku ikhwati fillah, ini juga merupakan perintah, bahkan dipanggil dengan lembut kita. Orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, juga kepada penguasa di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih terhadap sesuatu masalah, farudduhu, maka kembalikan sesuatu masalah itu ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian ini adalah seutamanya bagimu dan lebih baik akibat. Saudaraku ikhwati fillah, perhatikan, ada hal yang menarik yang luar biasa kita coba gali, dan itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama hebat, ya kan? Coba di Ali Imran 32 dan di An-Nisa 59. Itu kan kalau di Ali Imran 32 atiullaha war rasulah. Kalimat ati'u cuma sekali. Terjemahnya taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata taat tidak diulang sama Allah di Ali Imran 32. Tapi di surat An-Nisa 59 kata-kata taat diulang. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Untuk ulil amri tidak ada kalimat taat. Ini menjadi bahan diskusi yang digali spirit motivasinya oleh para ulama. Masya Allah, saya buka-buka itu tafsir dulu, keren. Bahkan saya langsung nulis nih artikelnya, saya bagi kepada antum semua supaya anak-anak kita, karena dengan narasi bahwa
Al-Quran itu ditulis Allah, gitu kan. Sedangkan itu yang namanya buku-buku hadis ditulis oleh manusia, gitu kan. Itu narasinya kan akhirnya seolah masuk akal, gitu. Jika kepatuhan hanya kepada Allah, gitu kan. Itu Islam, itu salah besar. Itu gaya hidup yang sekarang sudah mulai merebak di kalangan anak muda. Kita orang tua harus hati-hati. Saudara ikhwat tadi bilang, coba perhatikan. Kenapa di Ali Imran ayat 32 kalimat ati'u-nya cuma untuk Allah. Sedangkan ati'u, kalimat ati'u, taatlah kepada Rasul tidak disebut. Tapi di An-Nisa ayat 39 itu disebut. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa terkadang ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah, maksud saya begini, terkadang ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bagian akan ketaatan kita kepada Allah. Jadi bisa jadi perintah Allah itu diungkap oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus apa? Harus taat kepada Nabi Muhammad juga. Karena apa yang diungkap oleh Nabi Muhammad secara verbal, secara tekstual, itu bagian daripada perintah Allah. Berbeda, ada satu saat Allah secara tekstual tidak mengungkapkan perintahnya di Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad kemudian mengungkapkan perintahnya. Kita pun harus taat. Kita pun harus apa? Taat. Kenapa demikian, saudaraku? Itulah rahasianya. Kenapa kata-kata taat itu di An-Nisa 59 diulang? Seolah Allah ingin ngasih tahu. Untuk Rasulullah diulang ya, ketaatan. Seolah Allah ingin ngasih tahu bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW ada wewenang dan hak untuk ditaati secara personal. Sekalipun apa yang diungkap oleh Nabi itu sendiri tidak diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini ungkapan para ulama ya, bukan jadi disah. Saya cuma nukil doang. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW utuh seperti kita taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bullshit, bohong banget, itu dusta. Keimanannya maksud saya itu dusta. Kalau dia mengaku-ngaku iman kepada Allah, taat kepada Allah, mengaku-ngaku sok taat kepada Allah Rabbul Alamin, tapi dia nggak mau sama sunnah-sunnah Nabi dengan alasan narasi kayak tadi itu. Ini bohong keimanannya, saudaraku. Karena itu, saudaraku, saya pertajam itu kan dengan surat Al-Hasr ayat 7 itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Hasr ini kita perkuat motivasinya itu supaya mantap nih kita untuk tidak masuk kategori ingkar terhadap hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang diberikan kepadamu oleh Rasul, ambillah, terimalah, taatlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi itu tinggalkan, maka yang Nabi larang maksudnya untukmu, maka tinggalkan. Taat untuk meninggalkan apa yang Nabi larang. Ini saudaraku ikhwatuddin Allah, dari ayat ini semakinlah kuat bahwa ketaatan kita kepada Allah menuntut kita taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketaatan kita kepada Allah itu bentuk kecintaan kita kepada Allah, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Rabbul Alamin tanpa terlebih dahulu mengikuti Nabi Muhammad SAW. So, saudara ikhwatatina fillah, Nabi sendiri kan sudah menyatakan kepada kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada diri kalian di akhir zaman ini dua perkara yang kalian gak akan pernah tersesat selamanya,
Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatar rasulih, yaitu kitab Al-Quran, kitabullah itu Al-Quran, dan sunnah Rasulih, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya bentuk kemuliaan syaraful ummah Muhammadiyah, bentuk kemuliaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditinggali mukjizat. Kita hanya mukjizat Nabi Nuh, kita hanya mendengar kisah-kisah lewat Al-Quran, ya enggak? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, kita hanya mendengarkan kisah bagaimana Nabi Musa bisa membuat lautan jadi daratan, bisa melewati laut merah itu, bagaimana tongkat bisa jadi ular. Kita hanya mendengar kisah tentang Nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Kita hanya mendengarkan kisah itu, tapi real mukjizat itu tidak pernah kita lihat sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mukjizat yang luar biasa, Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada perintah untuk kita taat kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ungkapan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ungkapan apa yang diungkap Nabi itu adalah bagian daripada wahyu yang harus kita taati, saudara. Ikhwatul iman. Makanya saudara ikhwatul iman, saya sempat meresuma sebuah kitab kakek guru saya, Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki al-Sana. Ada kitab Al-Minhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif. Ya, kayak istilah mustalah hadis lah gitu. Beliau nyusun, masya Allah. Di situ beliau menjelaskan. Jadi ulama-ulama dulu, gak hanya beliau tuh, banyak kitab-kitab seperti itu yang membahas hal seperti itu. Itu seolah mempredik gitu bahwa di akhir zaman nanti ada orang itu yang sok Qur'ani gitu loh. Mas Nasir kok isi sok Qur'ani gitu. Tapi nggak nyunah gitu. Sok Qur'ani tapi nggak mau ngikut hadis dengan berbagai macam narasi gitu. Dulu di era tahun 80-an ketika saya beraktivitas di masjid kampus itu, terdengar di kalimat kalau kebenaran mutlak itu cuma Al-Quran gitu. Kebenaran mutlak. Hadis itu tidak mutlak, relatif, bisa salah gitu. Itu kan sebenarnya benar gitu loh kalimatnya. Tapi uridu bihi, yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Al-khata', kesalahan. Yang dimaksud itu adalah untuk membuat manusia itu jauh dari syariat Islam. Akhirnya era zaman dulu itu juga banyak orang udah kembali ke Al-Quran, tidak kembali kepada hadis. Padahal saudara ikhwatiddin fillah, kalau kita tidak kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad, ya kan, nggak kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad, itu 60% ajaran Islam habis. nggak ada, nggak bisa kita amalin gitu. Makanya kan ada istilah Mas Nasir sekarang itu beragama tapi nggak bersyariat. Itu sudah jadi style istilah. Banyak, dan itu terungkap di medsos juga oleh pegiat-pegiat medsos itu. Beragama tapi nggak bersyariat. Ada istilah agnostik ya. Ada istilah agnostik. Agnostis itu kalau bahasa saya kayak itu kan. Dia nggak mau dianggap ateis, tapi dia nggak percaya sama Tuhan. Ujung-ujungnya kalau sudah nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama syariat. Dan itu dimulai dari menggerogoti dan menggusur pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan berbagai narasi yang seolah-olah masuk akal. Karena ini mudah-mudahan nanti kita akan mencoba, saudaraku, membahas. Saya yakin ini sudah dibahas oleh banyak narasumber di radio tercinta ini. Tetapi tak ada salahnya kalau saya coba ulang bentukannya dalam perspektif motivasi untuk jiwa kita, bagaimana kita semakin mencintai Al-Quran yang nanti mengalir kepada kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kata kakek guru saya itu ada 3 hal fungsi ada 4 hal fungsi hadis itu, kedudukan hadis atau sunnah itu terhadap Al-Quran. Yang diantaranya satu dulu nanti kita selanjutnya bahas pada berikutnya, yaitu adalah bahwa Al-Quran itu hadis Nabi Muhammad itu berposisi menguatkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Menguatkan. Jadi misalnya contoh,
di Al-Quran kan ada kalimat aqimus sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Berarti kan sholat wajib, ya kan? Zakat wajib. Nah di hadis bahkan yang memerintahkan kewajiban sholat, ya kan? Yang memerintahkan kewajiban zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kewajiban puasa itu ada di Al-Quran. Ya hadis, ya ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya itu bertakkid dan jadi berkesesuaian gitu. Jadi kalau kita nggak mau hadis itu kan seolah nggak mau Al-Quran, karena satu jiwa gitu. Kayak begini misalnya ada seorang yang punya istri, punya anak, terus bilang, aku mencintai anakku, nggak mencintai dirimu. Ya, sakit hatinya sama istri itu. Karena antara anak sama istri itu kan satu jiwa yang kita harus cintai itu. Itu bagian daripada keluarga kita. Seperti itu kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Makanya nama Nabi itu di mana-mana sejajar lafadznya dengan nama Allah. Bukankah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tidak disebut kalimat Allah kecuali setelahnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda mau menghilangkan Rasulullah, hakikatnya seperti ingin menjauhkan umat ini dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jadi intinya mitra muslim hafizahumullah, kita punya anak, kita punya keluarga, harus benar-benar dijaga. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Terutama dijaga dari narasi-narasi yang kelihatannya sok rasional, sok taat kepada Allah, tetapi sebenarnya menjerumuskan kita untuk jauh dari syariat. Karena apa? Menjauhkan dari sunnah. Karena jauh dari sunnah pasti jauh dari syariat. Mudah-mudahan generasi-generasi kita adalah generasi-generasi Rabbaniyin, yaitu generasi Qur'ani dan generasi Sunni, yaitu generasi-generasi yang menghidupkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga menghidupkan ijma' para ulama, ya kan? Itu juga penting, saudaraku, karena tanpa ulama kita tak akan pernah bisa mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan hidup kita di dunia dan akhirat selalu dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا